Kitab orang jujur adalah kitab milik Yesus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, saya adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Tidak pakai reserve, tidak ada lagi sebut-sebut Bapa, ya, sama sekali tidak. Jadi saya hanya menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Juru Selamatku. Saya sudah cerita di berbagai kesempatan, saya sering mendengar suara Tuhan. Ya, itu pasti suara Roh Kudus. Pastikan saya penyembah Yesus. Kalau saya penyembah Bapa, Anda boleh meragukan ini HTD, ini Tan Hoi Nai, ini jangan-jangan itu suara iblis. Aku penyembah Yesus. Ya, Yesus Tuhan Allah. Suara yang saya dengar itu pasti suara dari Yesus. Begini ceritanya. Tadi ya pagi itu kan saya sering nganter anak pertama berangkat kerja karena kerjanya ke Jakarta ya. Biasanya hanya hari Sabtu saja yang pakai mobil, Jumat atau Sabtu. Ini kan Jumat. Jadi Senin sampai Jumat dia naik kendaraan umum lah, ya naik ya segala macam lah, apa busway lah, apalah begitu. Saya nganter sampai ke stasiun kereta ya. Itu jam 5 lah ya, 5 kurang gitulah ya. Saya antar, nggak sampai stasiunnya. Udah aja kamu naik angkot lah ke sana lah gitu ya, nggak jauh ini ya. Jadi saya hanya nyampe ke pertigaan ya, seperti itu. Lalu saya mendengar ini suara di sini nih ya, sambil nyetir tuh, Bapak Saudara. Aku orang jujur itu. Lah saya ya sudah tahu, iya tahu. Yesus, engkau Tuhan Allahku, aku tahu engkau orang jujur, engkau orang benar, aku tahu. Udah dong, saya tidak pikirin itu. Lalu saya hari ini tidak jemput cucu sekolah. Saya mempersiapkan untuk operasi hernia nanti hari Minggu. Yayasan kami kan mengadakan operasi gratis hernia. Catat baik-baik para pendengar, kalau Bapak Ibu Saudara sakit hernia ya, gratis operasi di yayasan kami. Hubungin saya Bapak Ibu ya. Kami hanya melayani khusus Jakarta, Jabodetabek dulu lah ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, lewat-lewat dikit sampai Cianjur masih boleh begitu. Apa yang kami layani hanya hernia saja. Kalau dulu sempat mata segala tapi enggak lah ya. Gratis Pak, dan operasinya memakai dokter spesialis, bukan kaleng-kaleng ya Pak. Ya kami di rumah sakit ya qualified ya. Tenang Pak, ada yang mensponsori Pak ya. Oke. Lalu ketika saya mempersiapkan kira-kira jam berapa ya? Berarti sudah jam 3 karena alarm HP saya sudah bunyi. Tiba-tiba saya loh. Kalau Yesus berkata aku orang jujur itu, bukankah ada kitab orang jujur? Nah, ini dia. Seperti kesetrum pikiran saya, Pak. Seperti kesetrum gitu ya. Twing gitu. Ini dia kitab orang jujur. Saya mau bongkar ini kitab orang jujur nih, karena selama 2000 tahun kita bingung dengan yang namanya orang jujur, kitab orang jujur. Lalu saya buka dong kitab orang jujur, hanya ada 2 ayat, Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 18. Begini ceritanya. Yosua 10 ayat 13. Yosua sedang berperang dengan orang Amori atau Bani Amori. Lalu Yosua ini memohon kepada Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, yaitu Yesus Roh. Ya. Yahweh, ya, aku mohon matahari berhenti, bulan berhenti. Lalu matahari dan bulan ini berhenti seharian penuh. Lalu ada kalimat begini, bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Ini di Yosua 10:13. Lalu saya ambil lagi 2 Samuel 1 ayat 18. Daud mengajarkan nyanyian.
Bukankah itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Hanya ada 2 ayat itu. Lalu ya tentu saja aku bersyukur ya, 2000 tahun soal kitab orang jujur ini tidak bisa dibongkar. Ini kitab apa? Ini kitab milik siapa? Dalam 1 menit Bapak Ibu Saudara, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Lalu Yesus Allah, Roh Kudus tentu saja, karena Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus adalah Roh Allah itu, memimpin saya dalam 1 menit ya. Perhatikan itu. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Perhatikan 2 kata. Tertulis dalam kitab, kitab itu miliknya orang jujur. Lalu tentu saya memperhatikan dong, orang jujur O-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Lalu ini pikiran link ke orang benar. O huruf besar, B huruf besar. Kisah 7 ayat 52. Orang jujur, orang benar ternyata Yesus. Lalu perhatikan kata tertulis. Lalu dengan hikmat dalam 1 menit ya toh. Tertulis apa yang tertulis? Apakah perangnya yang tertulis? Tidak mungkin. Mosok kitab itu menulis perangnya. Yang tertulis adalah nama Yosua. Tertemplak saya dalam 1 menit gitu. Ya, astagfirullah, kan gitu ya itu kan. Astagfirullah ya. Ternyata yang dimaksud bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur, artinya bukankah namaku Yosua tertulis dalam kitab orang jujur itu. Makanya permohonanku supaya matahari itu berhenti, bulan berhenti, dikabulkan oleh orang jujur itu. Lalu kita ke Daud. Daud di dalam 2 Samuel 1 ayat 18 sama mengajarkan nyanyian, ya nyanyian itu doa-doa lah ya. Doa-doa. Bukankah ada tertulis dalam kitab orang jujur, artinya nama Daud tertulis di dalam kitab orang jujur. Sama. Nama Daud tertulis dalam kitab miliknya Yesus, nama Yosua tertulis dalam kitab miliknya Yesus. Jadi kitab apa itu? Ya gampang banget. Kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Jadi kitab orang jujur artinya kitab kehidupan milik Yesus orang jujur, Yesus orang benar itu. Di dalam translate modern disebut The Book of Just Men, kitab orang benar. Di samping The Book of Upright ya toh, Upright One. Upright itu kan jujur ya. The Book of Upright One ya. Ya seperti itu ya. Bisa The Book of Upright One, bisa juga The Book of Just Men. Kitab orang benar, kitab orang jujur sama. Kitab kehidupan milik orang jujur itu. Jadi very simple ya. Bukankah hal itu pikiran kita akan mengatakan perang itulah yang tercatat dalam kitab itu? Salah. Tetapi yang ngomong ini loh, Yosua yang sedang memohon supaya matahari dan bulan itu berhenti. Bukankah namaku ini tertulis di dalam kitab miliknya orang jujur itu? Daud juga demikian. Jadi very clear, kitab orang jujur artinya kitab kehidupan milik orang jujur, milik orang benar Yesus Kristus. Sekali lagi, orang jujur O-nya huruf besar, jujur J-nya huruf besar, orang benar O-nya huruf besar, B-nya huruf besar di dalam Kisah 7:52. Very clear dalam 1 menit. Saya saja tepuk jidat. Bagaimana Yesus begitu membongkar 2000 tahun, Bapak Ibu Saudara. Orang tidak pernah ngerti apa itu kitab orang jujur. Lalu tafsirnya banyak banget ya. The Book of Yaser atau Hayasar gitu. Dan lain sebagainya ya. Bahkan ya, dalam 1 menit Bapak Ibu Saudara itu loh. Kalau pikiran kita dibuka mengerti kitab suci, 2000 tahun kalian mumet, bundet, ya toh, tumpul pikiran 1 menit kalau Yesus yang membuka. Karena Yesus itu yang menulis, yang mengizinkan ditulis semuanya itu. Ya, Yosua diizinkan oleh Yesus, kamu tulis ya kitab orang jujur. 2 Samuel kitab orang jujur. Cuman ada 2 ayat itu. Ya, tapi dengan clue seperti itu, ada kata tertulis dan ada kata kitab. Kitab itu miliknya orang jujur. Ya, tertulis di dalam kitab
kitab itu miliknya orang jujur atau orang benar. Jadi namanya Yosua, namanya Daud tertulis di dalam kitab. Kitab itu miliknya orang benar, orang jujur, Yesus Kristus. Very clear dalam 1 minute. Bapak Ibu Saudara, Bapak boleh cek, Bapak Ibu Saudara boleh cek. Di seluruh jagat plus 62, PDT dan RM 2000 tahun blunder, muter-muter, kagak tahu, kagak bisa jelasin apa itu kitab orang jujur. Sama persis Yohanes 1 ayat 1, 2000 tahun muter-muter, blunder, puyeng. Tidak bisa membongkar menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. 1 menit dengan pendeta Tan Hoi Nai HTD. Kitab orang jujur 1 minute. Ya, 2000 tahun nih baru kebongkar sekarang. Itu makanya Bapak Saudara, saya sering mendengar suara dari sini. Yesus cuma berkata, "Aku orang jujur itu." Iya, tahu Tuhan. Aku udah tahu engkau Yesus yang aku sembah, engkau orang jujur tahu, engkau juga orang benar, tahu. Tapi sekian jam kemudian saya baru kayak kesetrum nih. Loh, bukankah ada kitab orang jujur? Wah, kita cari tahu. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Saya bersyukur Pak. Kadang-kadang saya ngelus dada ya. Aduh Tuhan, ya engkau pakai seperti ini ya. Orang 2000 tahun nggak pernah bisa paham. Yohanes 1 ayat 1 nggak paham. 1 Yohanes 5 ayat 7 nggak paham. Yohanes 10:30 enggak paham. 1 Korintus 8 ayat 6 tidak paham. Wahyu 22 ayat 3 tidak paham. Kejadian pasal 1 ayat 26 tidak paham. Tetapi kenapa engkau dalam 1 minute? Makanya saya sering mengatakan, silahkan Anda tanya 1 menit. Saya pasti bisa jawab. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Yesus Allah juga membuka pikiran ini 1 menit. Hal-hal yang ruwet, bundet, yaitu bikin mumet, gitu. 1 menit. Kitab orang jujur 1 menit dibuka. Oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Tuh, makanya sembah Yesus, jangan sembah Bapa. Kalau sembah Bapa ya bundet pikiranmu, mumet, gitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Sembah Yesus diawali dengan baptisan yang benar Alkitabiah. Kamu akan ciamik paham Alkitab di atas rata-rata. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya.